Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi SP. Firman Tuhan saya bagikan pagi ini kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19 hingga ayat 21. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan padamkan roh menjadi sesuatu ajaran yang harus kita ingat. Sebab banyak kali karya roh yang melampaui segala akal itu membuat kita meremehkannya. Seringkali cara roh menuntun kehidupan kita itu hadir dengan cara-cara yang misteri, ajaib, dan yang tidak kita duga. Sehingga membuat kita menganggapnya sebagai satu keberuntungan semata. Tuhan meminta kita untuk jangan pernah saya dan saudara berhenti untuk hidup di dalam roh. Saudara-saudara, menurut orang, di dalam hati saya dan saudara ini, Tuhan taruh rohnya. Dan setiap kali kita melakukan kebaikan, maka roh akan terus ada dalam hati kita. Tetapi setiap kali kita melakukan kejahatan, roh akan tergeser. Dan bahkan lama-kelamaan jika kejahatan itu terus-menerus dilakukan, maka kita kehilangan roh yang mengikat hati kita. Saudara-saudara, salah satu yang ditekankan kenapa tidak boleh padamkan roh adalah karena kehidupan kita ini adalah kehidupan anugerah. Kita hidup dalam masa tuntunan Roh Kudus sambil menanti Tuhan Yesus datang kembali. Jangan menganggap bahwa kita bisa melakukan banyak hal sendiri. Karena itu karya roh harus saudara pahami. Bagaimana saudara bisa luput dari satu persoalan? Itu bukan hanya karena kuat dan hebatmu. Bagaimana saudara diberi kepercayaan untuk memperoleh ini dan itu, menduduki jabatan ini dan itu. Itu bukan karena prestasimu semata, tetapi karena itu cara roh menuntun kehidupan saya dan saudara. Jangan padamkan roh. Roh lah yang menuntun kita melewati segala waktu. Roh pula menghendaki saya dan saudara untuk menjaga citra kekudusannya. Supaya roh yang besar yang Tuhan taruh dalam diri kita tidak menjadi padam. Lalu kedagingan menguasai kita. Sebab roh memang pedurut, tetapi daging sangat lemah, saudara-saudara. Karena itu, selain kita tidak boleh padamkan roh, jangan mengabaikan juga nasihat-nasihat dan nubuat-nubuat. Nasihat-nasihat yang dimaksud adalah semua pengajaran-pengajaran Tuhan. Ketika saudara tahu sesuatu itu tidak benar, maka saudara harus berani juga untuk mengambil keputusan menjauh dari ketidakberesan dan ketidakbenaran itu. Saudara harus ambil keputusan supaya saudara tidak melukai Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Saudara tidak melukai karya roh, sehingga Roh Kudus juga tidak membelokkan langkahmu kepada jalan-jalan yang mencelakakan kehidupanmu. Saudara, menariknya adalah dikatakan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan anggap rendah firman Tuhan. Dan ujilah sesuatu dan peganglah yang baik. Cara kita untuk roh tidak padam dalam hidup kita adalah kita mesti menguji sesuatu. Seseorang bercerita bahwa dia tidak punya uang. Kemudian dengan uang yang tersisa dia pakai untuk bermain judi. Di dalam permainan judi dia memenangkan uang. Dan dengan bangga dia bilang bahwa Tuhan memelihara dan memberi dia kemenangan. Tidak saudara, ini bukan kemenangan yang datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau kita memperoleh sesuatu dengan begitu gampang. Karena itu kita harus uji. Sesuatu itu bisa saja mendatangkan kebaikan, sukacita bagi kita. Tetapi sesuatu yang baik dan sesuatu yang kita anggap mendatangkan sukacita, bisa jadi itu bukan datang dari kehendak Tuhan. Itu datang dari tawaran-tawaran palsu. Itu datang dari berbagai perkara-perkara yang justru akan menyesatkan kehidupanmu. Uji segala sesuatu, peganglah yang baik. Itu saja kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita bisa tahu sampai titik di mana Tuhan menghendaki dan sampai titik di mana ini bukan datang dari Tuhan. Tawaran dalam hidup kita terlalu banyak. Tawaran instan untuk kita memperoleh sesuatu dengan gampang.
Dan bahkan kita memperoleh sesuatu di luar apa yang Tuhan mau. Sangat indah. Saudara-saudara, semua tawaran-tawaran itu menyesatkan. Kita tidak beroleh apa-apa. Dia ibarat uap terlihat tetapi sebentar saja hilang lenyap. Inilah kecelakaan kita ketika kita tidak mampu untuk menguji, saudara-saudara. Uji baik-baik perkataan, uji baik-baik roh. Sebab sekarang ini banyak orang mengatasnamakan Tuhan. Mereka datang dengan janji-janji palsu. Mereka datang dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan padahal kosong, tidak berhikmat, menyesatkan. Semua itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudara harus mawas diri karena di luar sana ada banyak cara yang bisa dipakai sehingga saudara bisa dibuat guncang dan saudara terjatuh kapan saja. Saudara-saudara, uji baik-baik. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak hanya habis hari ini. Kehidupan kita masih panjang. Kita meyakini bahwa di dalam Tuhan Dia menuntun hidup saya dan saudara. Membiasakan diri untuk sesuatu yang tidak benar. Maka itu akan menjadikan dirimu menjadi karakter yang tidak benar. Tetapi kalau saudara membiasakan diri untuk terus bertanya, menguji, terus mengevaluasi diri. Maka saudara tidak akan pernah merasa puas dengan kebaikan yang saudara buat. Dan saudara juga akan merasa malu untuk kejahatan yang saudara perankan. Uji baik-baik itu. Banyak kali di antara kita menghalalkan segala cara untuk kita memperoleh tempat yang layak dengan membawa nama Tuhan. Memberitakan nubuat-nubuat palsu. Semua itu terjadi karena kita tidak mampu mengevaluasi diri kita. Kita siapa, saudara-saudara? Tak ada nubuat yang sempurna dari Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan kita, kasih karunia dan anugerah yang telah diberikan kepada kita, memberi kita pengetahuan untuk mampu membedakan perkara-perkara dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai pagi ini, mulailah dengan satu keyakinan hati bahwa Tuhan memberimu kekuatan untuk engkau menguji segala hal. Apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang indah, apa yang dikatakan orang tentang kebajikan. Uji semua. Karena kita tujuan akhirnya adalah mengetahui apa yang Tuhan mau bagi kita. Mulai pagi ini dengan belajar menempatkan diri sebagai orang-orang yang memfokuskan diri untuk menguji banyak hal, untuk melihat banyak hal dan menemukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus tolong kami agar kami mampu menguji segala hal dalam hidup ini sehingga kami tetap menjadi milik-Mu. Amin.